Oke, halo semua, apa kabar? Tepat jam 4 sore, hari ini kita kembali di Charles Gozali Action Cinema dan ah, dengan tema yang cukup personal buat kami-kami di Magma Entertainment atau JCC Action Team karena kita akan bicara tentang mm, series-series TV laga yang dulu banyak hadir di Indonesia, eh, yang memang merupakan salah satu eh, awal hadirnya kami, termasuk saya, di dalam eh, dunia atau industri perfilman atau pertelevisian. Eh, jadi halo yang udah hadir, Ella Nesila, Rofijo, Jackie ya Jackie, Ananda Daris, Randy Susvianto. Terima kasih ya yang udah pada hadir. Eh, Terima kasih juga udah nonton dan ngefans sama Jackie. Jacqueline, Jacqueline gimana Jacqueline? Eh, bahwa memang itu salah satu awal mula hadir dan berangkatnya saya di industri entertainment dan salah satu yang juga kemudian melanjutkan terah dari genre aksi laga di eh, industri kita karena setelah film itu sempat tidur, sempat mati suri, perfilman Indonesia di tahun 90-an, um, sinetron yang lebih banyak hadir itu kemudian kan lebih banyak drama. Nah, lalu kemudian yang terjadi, uh, Magma Entertainment atau pada saat itu masih dengan brand Garuda Film membuat uh, 3 episode pertama Deru Debu bekerja sama dengan ada beberapa produser dan uh, tetapi kemudian terjadi ada sedikit oke, Marcel sudah hadir. Wah, dia pakai Comic Con, gila. Ini ruangannya Soalnya nggak ada. Kenapa? ruangannya keren sekali nih, ruangannya keren sekali nih. Ini ruang belajar anak. Sambil Keren ngopi, banget. men. Oke. Eh, Iya. Wah, punya juga soalnya. Gue ada Green Lantern sama The Flash ya. Flash gua belum Ya punya. kita lah. Hmm. Oke. Oke. Ya kita lah. Kita. Ya, Asik, betul asik. tuh. Rambut, Gila, rambut baru gila. nih, Charles. Enggak udah lama. Pokoknya sejak Oh, pandemi-pandemi begini gue lebih milih yang simple-simple dan ini sekalian nemenin anak gua. asik. Ya, ya, ya. Itu ada yang gemes banget. Oh, oke. Ini pokoknya Udah. semua yang hadir terima kasih banget. Kita sangat menghargai. Tapi memang ada satu spesial, bukan spesial, ya spesial lah. Special mention ini Elver Raymond Tanpresto ini dari Filipina. Dia juga Oh, pelaku bela diri, Sel. Juga ada di film. oh. eh Punya tim dan teman-teman yang juga bergerak bikin film independen dan gue pernah lihat mereka punya eh showreel keren Hmm. sekali. Mereka bikin Oh, satu showreel kayak apa yang dilakukan dengan apa itu namanya ya, eh, teknologi fast motion yang kemudian kameranya itu bergerak pindah-pindah kayak macam di Kingsman itu yang berantem oh, kamera di cafe. worknya. Yang Hmm. kemudian Jadi pindah kesannya slow di kayak one ramping take ya. speednya. Iya, wah itu gue bilang mereka Ker. bikin keren sih kata gue. So hi Albert, thank you for keep on coming back. Hope you enjoy the show Halo, and nice to meet you. dan sorry kalau berbahasa Indonesia. Mudah-mudahan tidak sulit. Ada Hendra Teja juga nih salah satu fotografer yang cukup Oh, handal di Indonesia. my bro. Kenal ya? Dia waktu project komik gue Jawara Indonesia, Hmm? dia yang Foto. dokumentasinya.
Oke. Hmm. Nah, berarti kenal sudah ya. Oke. Iya, keluarga circle-nya nggak jauh-jauh lah. Ya, Siap, siap, siap. we're like Ya, family. good. Kita kan memang juga berangkat dari ini ya. Gue bilang bahwa tema minggu ini sebetulnya buat gue pribadi cukup personal. Karena dari sini memang gue kemudian dan teman-teman di Magma berangkat kan. Bahwa kemudian kita akhirnya jadi tidak, justru lebih banyak bikin drama atau komedi Hmm. pada saat masuk ke film. Ya, memang karena bikin laga itu effortnya 2 sampai 3 kali lipat dari budget, dari waktu, dari tenaga, uh, dan Banget. dulu kan dulu kan kita selalu Kita dibilang kita kalau flashback bikin nih. iya dulu kan kalau dibilang kita selalu kalau bikin sinetron kayak film, sehingga kemudian pada saat Hmm. bikin film ya kalau budgetnya nggak cukup, ntar gue dibilang kayak bikin sinetron kan rusak dong gitu loh. Jadi akhirnya memang Iya, ya iya. untuk sementara action belum menjadi pilihan gitu. Nah, Iya. kondisinya memang begitu. Marcel tahu banget dan kita Ya, jatuh kalau bangunnya boleh pertama jujur awal sih, itu ya, bareng lah. sama bareng banget. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru gabung, boleh boleh saya bicara di sini bahwa Charles ini udah seperti kakak dari ibu yang berbeda, saudara, brother. Karena kita dulu waktu boleh cerita sedikit nih ya. Jadi cerita Banyak. dulu waktu masih bolak-balik Jakarta Manado, karena gue masih kuliah di Manado, datang ke Jakarta diajakin sama bokapnya Charles untuk terlibat di satu project ambisius Garuda Film, dan seneng banget bisa diikut sertakan, dan akhirnya jadi proses, bukan cuman saya diajak main untuk saya dibayar sebagai seorang pemain dan kemudian performing, tapi saya juga di situ sebagai pemain baru, pendatang baru, saya ingin belajar. Jadi saya ketemu banyak banget dengan kru yang senior-senior, kameramen, Pak Haji Nawi. Pak Haji masih ada ya, Wah, bro? sudah pada almarhum sayang. Oh, almarhum ya, oke. Pak Endang Iya sudah gitu, pokoknya almarhum. Pak Endang ya gitu. Semua. Itu orang-orang film yang akhirnya di situ dalam proses bekerja ini di Garuda Film, jadi belajar bagaimana saya harus berbicara, bagaimana harus membawakan peran, bagaimana harus mengontrol vokal. Karena jujur waktu pertama kali main juga saya agak kesulitan untuk menjaga tone suara yang kurang kurang emosinya kurang deep aja, dan di situ pas kerja sama di Garuda Film ketemu Charles, ketemu Om Tanaka juga kangen banget. Iya. Di situ saya jadi belajar, yang tadinya saya atlet bela diri, akhirnya saya dibentuk lagi. Ya gitu lah, ntar gue kebanyakan ngomong jadi Enggak. Santai. Dan memang nggak, ajak curhat nih ya. banyak ngomong itu Sharing. karena memang banyak kenangan, curhat itu karena memang banyak yang berkesan. Eh, Boleh gini, singkatnya gini. Kita bahkan sering bobok bareng. Bener banget. Jadi di tempat bobo Maksudnya gue dulu. yang pokoknya yang ikut ini jangan langsung mengernyitkan alisnya karena Benar-benar bobo. bobo bareng. Karena basically kita itu pulang syuting itu udah subuh, sering banget syuting sampai subuh kalau adegan malam di luar. Betul. Om Demi Tan sebuah senang, karya. Om Tan senang banget bermain di luar dan syuting sampai pagi berhari-hari. Bahkan pernah satu hari itu kita syutingnya itu Ada Wulan. bulan Wulan Guritno. mana? Ada ya? Wah, lu minus berapa, bro? Gua parah, ini udah plus, ini bukan minus lagi nih. Oke, lanjut. Iya, bahkan kita pernah tidur satu malam itu, hampir semingguan itu tidurnya bersama pasir. Karena syutingnya di pantai, kita Syutingnya di pantai. banting kanan kiri, jadi tuh pasir masuk ke Iya. celana, ke sepatu, ke baju, ke rambut, dan begitu pulang saking capeknya kita udah naik keranjang itu bobo udah tengkurap aja. Jadi dan bobonya itu gak cuma bobo loh. Kita tuh sambil bobo itu bisa action juga. Jadi iya, agak-agak tiba-tiba
Ya lu gimana? Jadi lagi tidur gitu, lagi bobo, 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 bobo gitu. Terus tiba-tiba ini apa ada sikut, sikut masuk di sini, sikut ini lagi bobo, toto sikut masuk, tuh gitu kan, jadi gue, gitu, tuh begitu bangun, nengok, ini rese banget gitu kan, oh ini sikut, terus gua ketok palanya kan, gua balas dong, tuh gua gitu kan, begitu begitu, tuh dia bangun dari samping, gitu kan, sakit tuh gue bilang, lu ngikut gua dulu gue bilang, terus dia bilang begitu bangun, terus diangkat, ini apa gitu, ternyata pas tidur kaki gua kubrak gitu di sana. Jadi gua ngajar dia dulu, Ternyata kayak kakinya saking mungkin udah tidur nggak tahu kayak itu, kakinya tiba-tiba gubrak ke sana, pak, dia balik, ini apa gitu. Waduh. gokil ya. Aduh. Dan itu sempat berlanjut pada saat saya pertama menikah dengan istri saya, ya di malam-malam awal. Hai. Jadi Oh memang gitu. uh, habis bobonya kan sendiri Perpindahan mulu. proses ya. Dari Ya, kan jomblo sendiri ke mulu. Oke, ini kita perlu break sebentar karena berarti bener nih ada Wulan. Uh, Selamat datang Wulan Guritno. Terima kasih atas kehadirannya. Aduh, kita sangat berbahagia sekali dihadiri oleh seorang selebriti dan aktor yang luar biasa. Tenang, saya si Demi Dewi pasti akan hadir. Jangan takut lah itu. Tunggulah. Tapi sementara Wulan boleh foto-foto dulu. Wulan fotonya banyak sekali itu waktu lagi selama pandemi. Satu hari berapa gaya itu, gila. Konsistensi dan dedikasimu luar biasa. Banyak teman-teman juga nih. Aduh, gue ini cepet sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau nggak kebaca semua, mohon maaf ya teman-teman. Karena kalau nggak nanti iya nggak ini. kebaca tadi banyak banget. Halo Kak Marcel apa? Gue baru lihat udah kenaik. Nah, ini Bro Hendra Teja nih masih sempet nih. WK. Iya. Action bernuansa drama. Avengers itu dramanya kuat dan gak kalah seru juga actionnya. Jackie dan Jacqueline itu drama dan actionnya berimbang, bro. Terima kasih Haryanto. Nah, Charles mungkin bisa cerita tuh pengolahan apa cerita untuk dulu kita syuting tuh Jackie. Jadi dulu yang memang nulis siapa ya? Gue lupa. Bokap kan? Campur-campur. Ide cerita dari Ada bokap kan? Ada dari bokap. Jadi memang kan kalau mau dibilang Garuda Film itu dengan ayah saya dan kakak saya Linda itu kuat di genre drama. Dia ayah saya itu kuat dari genre drama. Dia bikin film-film di Garuda Film seperti apa namanya November 1828, Ranjang Pengantin, Gadis Penakluk, Neraca Kasih, Usia 18. Jadi memang main core itu drama. Nah, dengan kehadiran anaknya ini yang kemudian entah kenapa tergila-gila sama Jackie Chan, jadi kemudian mengarah ke action. Nah, makanya judul film sinetron pertamanya setelah Debu yang bekerja sama dengan beberapa produser di 3 episode awal, lalu kemudian ada sedikit perbedaan kreatif dengan tim produser sehingga kemudian kita bikin Jackie, makanya namanya judul juga jadi Jackie karena gila Jackie Chan. Ayah itu sampai hari ini tetap menjadi produser, bokap itu sampai hari ini menjadi produser. Jadi core drama yang kemudian hadir, bahwa bokap juga selalu bilang film itu kan storytelling ya. Jadi apapun yang terjadi itu nggak cuma asal gebuk, asal tendang yang nggak jelas alasan dan tujuannya. Nah, jadi itu yang kemudian menghadirkan konsep cerita yang memang jadinya akhirnya cukup berbeda pada saat itu dengan genre-genre laganya yang ya disambung juga dengan teman-teman kayak Dede Yusuf dengan Jalan Membaranya, juga menghadirkan ini kok banyak keunikan yang sebetulnya pada saat itu tuh membuat kita tuh sangat variatif ya, karena 13 atau 26 episode itu jangka waktunya misalnya tayangnya karena seminggu sekali sekitar 6 bulan. Nah setelah 6 bulan kita kan kemudian kembali syuting misalnya season berikutnya. Nah itu yang ganti misalnya Dede atau misalnya Ari dengan Perjalanan gitu. Lalu kemudian setelah dia tayang kira-kira 6 bulan kemudian season 2 kita naik. Jadi itu ada pergantian yang terus, tapi ada SCTV waktu itu sempat mendedikasikan hari khusus
kalau saya nggak salah itu Kamis malam ya. Kamis malam itu waktu itu kalau nggak salah didedikasikan khusus untuk action. Gitu. Jadi dulu itu Oh ya? sebenarnya sangat sangat menarik ya. Jadi dia selalu mainnya itu kita di Kamis malam kalau nggak salah. Bergantian. Dede Yusuf kita atau siapa tapi terus ada, terus putar Iya, dan iya, iya. uh, SCTV sih luar biasa sih waktu itu. ya, Jor-joran banget untuk ngangkatin action lokal pada masa itu ya. ya, Dan ya jadi memang kerinduan teman-teman yang kemarin tiba-tiba hadir dari beberapa kali omongan di Sokmed, ya lagi ngomong tiba-tiba lah si Marcel posting poster iya, Jacqueline gitu, lalu kemudian jadi omongan naik training sesaat walaupun kemudian hilang lagi, lalu kemarin tiba-tiba Ari jadi omongan gitu loh. Jadi akhirnya uh, ya gue bilang udah saatnya kali ya gitu gue ngajak teman-teman untuk balik ngobrol. Ari mudah-mudahan akan bergabung di waktu berikut dan Ayuni juga mudah-mudahan bisa yes. bergabung dari Australia buat Iya, ngobrol. thanks to sosmed ya. Akhirnya bisa ketemu Ayuni, kaget tiba-tiba dia nyaut aja di sosmed. Bilang, Yun, apa kabar? Gila, kalau ketemu orangnya sih, gue peluk sih. Karena jujur, gue punya kesan-kesan tersendiri dengan Ayuni sih. Maksudnya dari sisi personality dia, bagaimana dia seorang perempuan yang gak ada yang tahu ya, waktu itu dia cuma sempat main ya di satu film ya, Kaca Benggala kalau nggak salah ya bro ya. Terus kemudian begitu terlibat di project kita ini di Jackie, lalu kemudian Jackie, Ayu ini pernah muncul juga kan? Ya, Iya kan? ya, Bareng ya, kan? Jackie, ya. kemudian Jacqueline. Nah itu yang bikin gue jadi bener-bener amazed banget dengan pribadi dia adalah dia mau belajar. Dia mau belajar, dia mau merasakan sulitnya untuk belajar untuk mencapai satu tujuan effort yang bagus. Yaitu effortnya itu adalah penonton bisa terhibur. Dan itu bisa, gue udah bisa lihat sejak mulai latihan. Gue ingat banget waktu mulai tempa kan, kita kan persiapan waktu itu ya, sebelum mulai syuting ya bro ya, sekitar berapa ya? 3 bulan before Tiga ya, bulanan, 3 4 empat bulan ya. bulan. Dan gue lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Ayuni yang tadinya nggak bisa split, sampai bisa split, disobek, tanda kutip disobek-sobek kakinya sama Om Tan and tim, Om Tanaka dengan tim, dan dia sama sekali enggak enggak protes, enggak marah, enggak meninggalkan latihan. She stay there gitu, and jalanin semuanya sampai latihan masuk aksi reaksi dan proses syuting. Ya kan, proses syuting kita udah tahu lah what's going on, dan dia makin jadilah dari Jackie, dia mulai, kemudian begitu di Jacqueline, wow. Dan memang dulu tuh nyaris nggak ada ini. Jadi kadang kita kalau berbagi kerja gitu ya, pada saat waktu lagi misalnya Tanaka syuting dan kemudian gua nyusul nih gitu. Ngedit. Nah itu pas waktu lagi yang ngedit, pas waktu lagi gua datang itu ini, misalnya mereka lagi syuting, ya udah kalau gitu yang terjadi gua ngambil matras gitu dan kemudian latihan karena saya sendiri sebelumnya nggak punya dasar bela diri, asli cuma nonton dan nekat aja ngikut-ngikut gitu karena kepingin. Lalu kemudian ya itulah yang terjadi juga dengan Ayuni. Ada Hairullah. Oke, Hairullah ini adalah salah satu dari tim actionnya Magma atau Garuda di awal-awal kita buat sinetron. Di JCC Action Team juga sekarang Sempet Ulo ikut hadir. pernah ya? Sering atuh. Sering Ulo. Uloh. Iya Hairullah tuh Ulo. Oh si Uloh, iya. Gue cuma ngingetnya nama-nama sehari-hari sih. Uloh, si Iwan, ya kan? Iya. Waduh. Uloh, apa kabar lu? Sehat? Ya, udah gemuk dong sekarang pasti ya? Sama kayak gue bulat. Dulu kan dia kan kurus. Kecil banget dulu. Iya, tapi kayak bajing loncat. Dia lompat sana, lompat sini, ya kan? Tarik matras ini, bro. Aduh. Dan ya, kondisi kita itu sebenarnya dulu tuh sangat nggak proper karena budget nggak ada. Untuk bisa kemudian terus bersaing ya kita harus menghadirkan sesuatu yang jadi di Jackie itu kita bikin adegan yang paling berbahaya itu adalah kejar-kejaran Arya Mayuni dikejar pakai taksi masuk di gang-gang sempit. Nah itu yang paling berbahaya tuh. Lalu kemudian di Jacqueline
Marcel sama Ayuni itu kemudian diterjang Di motor gedung ya? cross. Enggak, diterjang motor cross dulu. Di di Serpong. Waktu itu Serpong masih tanah. Serpong masih Oh iya, tanah. Tanah Merah. Tanah Iya, merah. Pulang gue inget. tuh sendal, Jam 3 pokoknya subuh, kalau bro. iya, pokoknya kalau pakai sendal jepit pada putus saja. Karena sendal itu ininya nempel banget. Nah, Gue kesel eh itu waktu itu. iya, dari situ kemudian di Jacqueline kita ningkatin pakai mobil. Mobilnya itu kemudian jejer 6 Yang ya, itu 6 ya, apa 5. 6 gudang apa 5. ditabrak Lalu kemudian pakai kita main main pakai kontainer dan endingnya pakai helikopter. Nah, jadi akhirnya helikopter. jadi akhirnya kemudian gue bilang sama bokap gue, ini kita kayak orang gila nih. Dari Jacqueline motor sama jet ski. Ada jet ski waktu itu. Iya, ada jet ski. Ada jet ski. Gue bilang, terus udah gitu Jacqueline 2 pakai helikopter. Gue bilang, kan waktu itu SCTV karena ratingnya bagus, apa penggemarnya banyak. Apalagi di episode terakhir lu balik kan, karakter Andi itu balik gitu loh. Iya. Kemudian datang, itu orang tuh pada wah gitu. Terus kemudian kita dibilang lanjutkan ke season 3. Gue bilang, mau bikin apaan? Gue bilang habis helikopter. Kayaknya mesti berhenti dulu deh, gue bilang. Habis Mesti Jacqueline berhenti. 2 ya, bro? Iya, jadi akhirnya memang dari setelah Jacqueline 2, gue memilih untuk napas. Terus kemudian di situ gue mulai ngedirect full. Karena Om Tanaka ke Jepang, gue bikin 2 pelangi bareng sama Nugi. Hilman. Iya, Menugi yang main Nugi. sama Ayuni tetap. Sama Nugi kan? Tapi penulisnya itu Hilman. Jadi gue memang switch Oh, dari iya. tim yang biasa nulis action ke kemudian tim yang biasa nulis komedi remaja. Dan memang temanya jadi larinya ke drama remaja. Nah, di situ kemudian memperkenalkan karakter anak-anak yang ada di Jacqueline, Franz Indonesianus sama Eric Hardian waktu itu kita dorong ke 2 pelangi dan betul-betul kita gali dan kita kasih Gojlok. ruang buat anak-anak itu kemudian untuk punya dunianya sendiri. Kalau di Jacqueline itu mereka masuk ke dunia orang dewasa. Gitu. Tapi kalau yang di situ kita kasih dunia mereka dan kadang-kadang justru orang dewasanya turun ke dunia anak-anak. Nah, jadi itu dari situ kemudian genrenya keluar lebih beda dan action komedinya lebih muncul. Ada juga Selfie. Wah, benar udah tua ya namanya, gue nggak hafal semua. Selfie Nandia Kirana itu adalah salah satu atlet wushu Indonesia yang berbakat, cuman gue nggak tahu sekarang dia kemana. Anak buahnya Ipai itu, anak buahnya Ipai. Jadi kalau teman-teman sekarang hari ini pada minta layar lebarnya Jacqueline, layar lebarnya Jackie, ya gue sama Marcel seneng banget karena sebetulnya Marcel bilang yuk bikin layar lebar udah dari berapa tahun yang lalu. Udah dari berapa tahun yang lalu. Dan proyek ini juga sebetulnya sudah kita bawa ke beberapa investor dari hampir 2 tahun kalau sampai sekarang. Nah, the thing is memang sampai hari ini seperti kalau ada yang nonton IG Live sama Robert Roni, para investor mempercayai atau melihat bahwa pasar film action di Indonesia belum jadi tuan rumah. Itu masalahnya, karena memang belum bisa dibilang ada film action yang sukses berhasil di Indonesia. Gini, terakhir yang banyak dapat hype adalah Hit and Run. Hit and Run-nya Joe Taslim. Yeah. Nah, lihat trailernya kan seru. Euforianya tinggi, karena bintangnya juga banyak. Bahkan mereka sampai ke Jackie Chan International Film Festival, dapat recognition lah, walaupun mungkin belum menang, tapi itu sudah hal yang sangat membanggakan. Mereka dapat recognition, jalan di red carpet gitu loh. So it's all going well. Dan begitu filmnya main, gue waktu itu bilang sama Taslim, Joe ini masih juta aja lewat, gue bilang. Congrats ya, gue bilang ini dari trailernya apanya bagus, pokoknya gue pasti nonton filmnya. Waktu itu mau dikasih undangan, gue lagi kerja, jadi gue bilang gue mau nonton di bioskop, gue mau beli tiket, gue mau rame-rame. Nah, unfortunately begitu filmnya rilis, penontonnya cuma sekitar 500.000. Kaget sih. Kaget. Dan to be honest nih buat teman-teman yang kemudian kepengen tahu inside knowledge, itu banyak banget produser film Indonesia atau investor film Indonesia yang tadinya mau bikin action, lihat hasil Hit and Run, itu langsung kemudian mundur. Kayak kehilangan keberanian. Karena memang
mungkin sebelumnya itu film action Indonesia entah terlalu action, kurang pop, kurang hype, kurang bintang. Sehingga mereka bilang, ya ini kalau dibikin lebih pop, lebih bikin pakai bintang, mungkin beda nih. Nah, Hit and Run itu kan budgetnya hampir, itu di atas 20 miliar loh. Hampir berapa ya? Gede deh, di atas 20 miliar. 500.000 dapat berapa? Iya. Kalau 17.000 per kepala, mana balik modal separuh aja nggak ada. Gue pikir 1 juta ya. Enggak Nggak ya? nyampe 500.000. Kalau Daniel, kalau misalnya gue salah, tolong betulin tuh, Dok. Ada Jonathan Ozo tuh, baru masuk. Jonathan, Ya, Mamen. stunt Long time no koordinator, see. stunt koordinator di Asik. JCC Action Team. Iya. Aduh, apa kabar nih semua teman-teman nih di sini nih? Tadi Eh, nggak sempet nyapa satu-satu deh. iya, sorry ya buat teman-teman semua. Sekedar aja nih biar cepat. Ini adalah penampakan Jonathan di Jacqueline. Masih segini Jonathan di Jacqueline. Asik. Ini Jonathan. Wah. Gue ingat nih lokasinya nih. Ini yang di mana tuh? Jakarta Selatan ya, di daerah eh, Ragunan, Iya ya kan? betul, betul. Bener kan? Iya, gue ingat Ben, banget. Tuh tangganya. Ah, ini nih. Gucci. sama Yes. sama Sandy, sama Sandy Taroreh ini. Iya, Sandy apa kabar deh? Wah, kalau Sandy baik. Anak-anaknya banyak yang ini di iklan di film. Iya, Sandy juga banyak main iklan dia. Wih, sedap. Lo masih ini nggak, Charles? Apa tuh? Jadi stand-in juga kan? Di sini. Kalau di Enggak, sini yang sih iya. kemarin-kemarin. Iya, kalau di sini gue Kemarin-kemarin tahu nih. kalau kemarin-kemarin kalau karakternya mungkin habis setengah salto kemudian boleh kram, gue jadi stand in. Kalau enggak karena kemudian gue akan susah untuk melanjutkan gerakan. Badannya udah beda, beratnya beda. Ada penurunan sekitar berapa persen tuh ya? Tapi Wah, semangat jauh. sama lah. Ya, jadi semangatnya sama, tapi jadi akhirnya kemudian penyalurannya yang berbeda karena memang umur nggak bisa bohong, Gue udah, Malas ngomong umur. 47 men, nggak bisa bohong umur. Iya. Lu 47, gue 46, nggak apa-apa. Enggak lah, lu belum 46, belum nyampe kan? Udah gue, udah tahun ini. Yang benar. Iya. Ari yang di atas kita ya, Ari ya. Ari udah. Ya, Ari sama Nanti Jonathan lah yang di atas lagi. kita. Oh iya. Kayaknya orangnya ada tuh di sini si Jonathan. Ya kangen sih Oke, memang. mau nyapa ya? Mau nyapa dulu boleh, silakan. Boleh nih. Tadi si Ulo nih mondar mandir nih. Iwan apa kabar ya? Iwan juga kayaknya kerja sama 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 bosnya. Ulo yang bisa jawab itu. Jadi kalau ditanya mau bikin film apa enggak, ya pengen. Kita tuh pengen banget. Bahkan konsep cerita itu udah pernah dibuat sama teman-teman dari Pabrik Fiksi, sama Mas Asaf Antariksa, Bagus Bramanti, sama Gereksi. Ya, cuman apa ya? Ya sekarang kita lihat dulu penonton kita dulu sih ya. Pukulannya Hit and Run memang cukup ini mengejutkan dan nggak terduga itu. Kira-kira menurut lu pribadi, kira-kira apa sih yang menyebabkan penonton kita agak kurang percaya diri, kurang pede untuk datang ke bioskop nonton Hit and Run loh. Maksudnya Hit and Run kita lihat dari luar aja nih, dari urutan pemain, personil ya kan. Terus kemudian juga dari sisi ceritanya yang nggak biasa. Biasa kan serius, ini filmnya fun. Gue nonton filmnya juga fun, seneng. Terus kira-kira apa ya? Ini dibahas di episode lalu, 2 episode lalu aku sama Robert Roni. Kemungkinan, dan gue rasa poinnya Roni benar. Bahwa kemudian Hit and Run itu punya
value yang cukup baik, tapi uh, blending antara action dengan komedinya nggak pas. Jadi uh, Taslim dipasang sama Chandra Liau, chemistry-nya misalnya belum benar-benar ngeblend. Uh, dan itu tergambar pada Oke. adegan-adegannya. Jadi gini, endingnya kan fight-nya bagus ya, Iya. tapi violent banget, violent dan bloody banget. Sedangkan Iya sih. filmnya, sepanjang film itu actionnya, komedinya komedi receh. Iya, betul. Nah, jadi yang mau nonton komedi, Oh. nah, Iya, iya, yang iya. mau nonton komedi merasa Chandra Liau misalnya komedinya punya eh, gaya atau gesture tertentu, ada style tertentu yang Hmm. tidak semua orang misalnya kena dengan dia, misalnya gitu ya. Sehingga ada yang Hmm. bilang komedinya nggak terlalu komedi. Actionnya, oke, belakangnya violent, tapi cuma di belakang dan depannya itu komedi yang receh gitu. Jadi kemudian komedinya, actionnya juga nggak terlalu action. Jadi dua-duanya nggak maksimal. Balance-nya Hmm. nggak pas, balance-nya nggak pas gitu. Itu kata gue ada benernya. Kedua, memang mungkin ada bawaan dari uh, film action Indonesia yang paling laku itu adalah The Raid. Karena The Iya. Raid itu 1,7 atau 1,6 juta. Tapi segitu itu maksimal. The Raid 2 langsung drop lagi. Oke. Sorry Charles, gue potong. The Raid itu penontonnya mengkerucut loh. Maksud gue mengkerucut tuh di sini, dia kan 17 tahun ke atas ya, R ya, Ya, ya kan? ya, Nah, penontonnya sudah mengkerucut kan, otomatis berarti penontonnya segmennya lebih sedikit. betul. Tapi kok bisa masuk, bisa tembus sampai di atas 1 juta lebih ya kan? Karena memang value production-nya tinggi. Kan film itu dibuat dengan budget di atas rata-rata film Indonesia. Kan backup Oh iya iya budget itu iya. datang dari pertama dibeli sama Magnet kalau gue nggak salah. Lalu kemudian didorong ke Sony. Akhirnya diambil sama Sony. Sehingga film Hmm, pertama itu kan sekitar 40 miliaran. Buat film action di satu oke. lokasi, 40 miliar itu gede. Dan dia syuting itu, kalau gua nggak salah Iya itu setengah besar tahun. sekali. Syutingnya setengah tahun, Iya hampir iya 6 iya. bulan lebih. Nah, yang Hmm, The Raid 2, itu 1 tahun dengan biaya hampir 70 juta, 70 miliar. 60 sekian kalau gua nggak salah. 60 miliaran lebih. hmm. Itu dia persiapan aja hampir setahun, syutingnya juga hampir setahun. Ah, Kang Cecep punya scene fighting dengan Iko yang di dapur. Menurut gua adalah salah satu adegan Iya, action uh, terbaik. yang paling baik dari Indonesia. Walaupun yang bikin misalnya kayak Gareth bukan orang Indonesia, DOP-nya orang orang Inggris, orang Britain, orang UK. Memang banyak kru masih dari luar dan dan budgetnya juga bukan budget film Indonesia. Jadi itu menurut gua belum bisa dibilang pure film Indonesia. Tapi kan Hmm, talent talent Indonesianya banyak ya. So kita juga nggak iya. bisa bilang itu bukan film Indonesia sepenuhnya. Nah, yang dilakukan oleh Kang Cecep dan Iko itu yang menurut gua menjadikan itu salah satu action scenes favorit gua hari ini. Itu syutingnya di satu dapur itu aja. Itu 11 hari. 11 hari dan itu set ya. Bukan bukan itu set. Jadi semuanya bisa dipindah, kamera semua bisa, jadi bergeraknya sangat enak. Lighting udah nggak perlu nyaris nggak perlu Seharusnya geser bisa lebih karena lightingnya udah lebih cep dipasang semua udah ini. Ya, itu 11 udah hari. ya 11 hari Ya, merantau ending fight scene di Wuhan ya, di yang pelabuhan di tempat kontainer-kontainer ya. kontainer 21 Hmm. hari. Iya, dua puluh gue satu dengar hari. tuh. Dan itu Kita juga bikin sempat jadi perbincangan dengan almarhum Pak Alip juga tuh. nah, kita bikin film, kita bikin film 25 hari, 28 hari itu satu film. Satu film. Satu film. Coba bayangin. Itu film yang proper di Indonesia itu kisarannya segitu budget untuk produksinya segitu. Kemarin gue bikin Sobat Ambiar sama almarhum Mas Didi Hmm. sama Bagus Bramanti itu 14 hari shooting days. 14 hari ya. Satu film. Iya, satu film. Itu 14 hari shooting days. So, there you go. Oke. Kalau misalnya bicara soal uh, kualitas produksinya berbeda dengan bandingan film-film Hollywood,
Dan itu Hmm. membuat penonton kita agak off gitu ya. Gua nggak bisa Hmm. menyalahkan penonton 100%. Nah, problemnya di negara-negara lain, eh, film-film nasional itu kayak di Malaysia atau di Filipina, nggak juga kemudian dibilang, Om, Om Henrik. Aduh, seneng lihat Om awa, sehat. wa, 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 wa. Gimana rasanya gendong cucu? Marcel titip salam dia bilang, senang you sehat. Nah, jadi di negara-negara kayak Filipina atau Malaysia atau Thailand, mohon maaf ya dengan segala hormat saya ke semua teman-teman dan saudara-saudara saya se-Indonesia. Memang kadang-kadang nasionalisme itu jadi tantangan yang cukup tricky buat kami-kami saat membuat sesuatu itu. Karena kayak Robert Downey bilang, lu nonton film Hong Kong nggak tiap hari kemudian lu jalan di Tsim atau di mana kemudian di apa area business district atau shopping districtnya lu lihat orang pada lari-lari riot enggak. Tapi mereka bikin film kayak begitu ya terima-terima aja selama filmnya baik. Di Amerika Hmm, juga nggak setiap hari ngeliat orang di jalanan tembak-tembakan kayak film hitnya Michael Mann, tapi pada saat film memang baik ya, ya diterima gitu. Nah di Indonesia iya, kemarin ada orang bikin film perampokan bank, darah daging, di luar soal filmnya seperti apa ya, tapi mereka iya, berusaha menampilkan sesuatu yang berbeda kan. Bahwa kemudian reaksi dari penonton itu boleh relatif, tapi pokoknya Skylar itu berusaha kemudian iya, menampilkan sesuatu yang berbeda. Mereka coba bikin sesuatu yang mengarah kayak apa yang misalnya dilakukan Michael Mann. Itu film belum tayang, baru trailernya keluar aja. Gua kan coba lihat gitu, nih gue pikir apakah bisa jadi salah satu yang bisa mendorong ini ya, membuat film action di Indonesia itu lebih bergairah. Ada orang yang iya, kemudian bikin video reaction lihat trailernya dan bilang, nggak mungkin ya di Indonesia nggak ada tuh yang tembak-tembakan di jalan. Jadi kayaknya filmnya maksa banget dan nggak real. Gue nontonnya udah males deh. Gitu itu gue begitu lihat itu sakit hati sih gitu. Itu ada kok video di iya, YouTube kalau dicari. Ada itu video di YouTube. iya. Jadi Gue memang gue tahu sih. Hmm. ya tahu kan. Jadi memang oke, Hmm. kita filmmaker harus bikin film lebih baik, lebih kreatif itu betul. Para investor dan Hmm. produser perlu lebih kemudian mengambil resiko dengan terukur bahwa kemudian misalnya budgetnya lebih besar tapi juga kita yakini filmnya lebih baik. Itu adalah sesuatu yang kemudian juga perlu dilakukan. Pemerintah dengan regulasinya perlu membuat agar segala proses, segala hal yang kemudian misalnya terjadi itu juga bisa lebih mendukung gairah dari produksi genre movies terutama di Indonesia. Iya. Nah, tapi penonton juga kemudian perlu mendukung. Nah, Penonton juga harus penonton sadar, juga harus benar mendukung. penonton harus ya, harus mendukung karena mereka lah kita membuat sebuah karya untuk mereka gitu, untuk dinikmati. Betul, betul. Dan bahwa Tapi kemudian kalau seandainya menurut lu bro, sorry, dengan konsep cerita, jujur sih cerita dulu Jackie kemudian Jacqueline ceritanya tuh sangat relate dengan kehidupan pada masa itu ya, 90-an ya. Dan gue rasa konsep seperti itu akan masih relate. Mungkin nggak kalau seandainya itu kisah yang kurang lebih ya mungkin sedikit stretch dari Jackie ataupun Jacqueline itu dibuat kembali dengan sentuhan action yang apa ya barulah. Gue sih lebih senang sih dengan ide-ide lama, cuman pastinya era sekarang akan ada kamera work yang lebih berbeda ya dengan yang lebih fit dengan zaman sekarang. Mungkin nggak akan dibuat uh, di masa sekarang? sangat mungkin walaupun gini, kalau mungkin ya sangat mungkin, tinggal kemudian kitanya mau bergerak apa enggak. Nah, jadi sekarang gini nih, Sel, mumpung kita ada di sini nih. Jadi, Ya, gue belum tahu realisasinya kapan, karena kondisi pandemi ini memang kayak begini. Tetapi salah ya, satu yang sebetulnya mau dilakukan JCC Action Team adalah kemudian dengan membuat beberapa sampel yang kemudian untuk menunjukkan bahwa kita tuh dengan hadirnya gabungan gua, Kang Cecep, dan Jonathan itu bisa menghadirkan sebuah variasi yang kemudian
kita bisa bergerak ke beberapa arah nih. Kita bisa membuat action itu dengan koreografi, dengan keunikan yang berbeda. So yang gue mau bilang adalah hari ini, yang gue yakin kalau lu mestinya nggak akan ada problem. Yuk, begitu kondisinya sudah membaik, yuk begitu suasananya sudah membaik, kondisi kesehatan sudah memungkinkan, kita cari waktu. Kita nggak usah aim terlalu tinggi, kita nggak usah ngomong terlalu gambarnya harus filmis atau apa. Mau pakai DSLR juga terserah deh kameranya. Tapi kita bikin sampel yuk. Kita bikin demo, kita bikin beberapa scene, 1-2 scene aja, tapi kita bikin yang bagus. Kita gabung, gue akan ajak Ari. Gue nggak tahu Ayu nih diizinin karena dia kan di Australia dan anak-anaknya yang perempuan itu kan juga mungkin membutuhkan ibunya. Gue nggak tahu kalau Ayu ini bisa gue tarik pulang apa enggak. Tapi kalau enggak kita cari ini tuh misalnya, hadir karena kebutuhan cerita. kita cari penerusnya atau siapa gitu atau ininya. Tapi kalau Ayu ini kemudian mau datang, you're more than welcome. Lu mau latihan dulu 6 bulan di sini, gue ladenin deh. Terserah deh mau gimana gue ladenin. Karena biarpun gue kalau role sekarang udah kehalang perut, tapi kalau ngelatih orang mah bisa. Kan yang penting kejam pelatih kan. Pelatih yang penting kejam kan. Benar-benar. Yang penting metodenya diterapkan. Tapi gue gak ikut latihan bareng lo. Kalau kejam gak kehalang perut. So emang itu yang mau lagi kita lakukan sama JCC. Gue udah punya beberapa konsep yang mau di ini. Nah hari ini gue ngomong nih, ada Jonathan kan di sini. Jo, sampein ke Kang Cecep, nanti gue juga ngomong di grup WA gue sama Kang Cecep. Yuk kita bikin yang gayanya memang pure kayak waktu lagi kita lihat Jackie Jacqueline zaman dulu, tapi kita modernin, kita bikin ke zaman sekarang. Iya, modernin. Itu maksud gue sih. Ya, tapi konsep dan gaya fight-nya kita bikin memang yang begitu supaya ada variasi dan kemudian action itu nggak bolak-balik kayaknya setipe gitu loh. Iya loh. Maksudnya kita zaman dulu kadang-kadang kan kita begitu bikin koreo itu kan on the set. Kita lihat ya kan dengan oke, kita materinya ini, ruangannya ini. Ya kan? Kita cuma bisa bergerak dari sini ke sini. Tapi bisa diterima, ya kan? Oke. Tuh, dan berarti kita sampai hari ini penontonnya aja. Kita bikin lagi fight di sini, dari sini kemari kan lagi gini. Terus teriak, "Wassalam." Ya, Wassalam apa? Cariin taksi mau gue tabrakin ujungnya ntar ya. Cariin taksi ya. Sewa taksinya. Bilang kita mau kita tabrakin. Taksi gelap juga nggak apa-apa. Udah Wassalam nyari taksi, kita berantem tuh. Kita berantem. Orang gila itu. Gue inget Charles, dulu sewa taksi kan. Latihan. Udah pas lagi latihan tabrakan. Belum take, kamera nggak rolling. Gue inget banget. Aduh. Iya. Bokap sampai aduh. Kita segila itu sih dulu. Karena lagi-lagi, dan jangan salah loh, hari ini ada Marcel yang kemudian tadi ada yang juga bilang apa, nggak bisa lupa dengan Bidadari, bahwa kemudian dari sinetron laga itu juga menghadirkan aktor-aktor yang kemudian bahkan ke sinetron drama, sinetron anak-anak keluarga. Ari Wibowo sampai hari ini kemudian masih hadir. Ya Ayudi dengan memang pilihannya karena waktu itu berkeluarga dan suaminya memang orang asing ya. Tetapi kan kemudian juga kalau kita lihat Abimana Robertino, Abimana itu dari Mambo. Dia main di judul mana ya bro? Dia di Mambo, di sinetron gue di Mambo. Oh Mambo, ya. Itu cuman 2 apa 3 episode. Lalu kemudian ke Buceli sama Irwan Chandra. Oh. Buceli jadi lead. Dia jadi lead villain yang kemudian saat episode. Oh iya, rambut dia panjang kan? Ya, saat seasonnya berakhir, justru banyak orang yang ngefans sama villainnya karena menurut mereka ini kan dia villain tapi karena love. Kalau karena love fine aja. Orang emang kalau love memang bisa jadi gila. Itu Abimana luar biasa berhasil. Terus ada Joe Taslim itu Taslim juga dulu. Joe Taslim dari episode akhir Buceli sama Wulan. Sama lu Wulan. Terus kemudian dapat ke Akademi Dewi dan Wulan menang aktris terbaik waktu itu di RCTI ya. Di acara di salah satu award acara. Ini
ada yang ngetik Dexeq Blek Yucu Trik Klek XXXX Au QQ Awe Dawit kayak. Oke, ini account bini gua. Mhm. Ini account bini gua. Berarti kira-kira yang ngetiknya anak gua. Ini kayaknya Dylan apa Oh Ryan yang gitu. megang nih. Iya, ini kalau nggak si Dylan, Ryan yang megang. Terus pas lagi online, lagi ikutan Eagle Live. Iya kayaknya. Mungkin bini gua lihat terus ditinggal sebentar lalu dipegang mana gua kayak. Ada Hana Pratana. Pokoknya halo ya semua yang udah hadir. Terima kasih. Rame nih, seru. Ya itu sih yang Iya, halo. mau gua ngajakin ke lu, Cek. Yuk, kita ketemuan, kita bikin Kita sesuatu yang asik. tapi Kita gue have penasaran fun. satu. Apa Katanya itu? lu lagi ngedit itu trailernya Jackie. Oh, nggak ngedit, cuman maksudnya trailer Jackie kemarin gua remaster. Fail. Jadi mau lihat? Udah, mau dong. Pasti juga yang Ada. datang di sini pengen lihat. Ada. Yes. Gila, asli gue kangen banget. Gue langsung kayak flashback naik mesin waktu ke tahun 94. Soalnya memang Oke. Jackie itu salah satu sama Jacqueline itu materi yang agak sulit dicari. Iyalah, itu banyak banget yang japri gue di Instagram, komen juga di postingan. Nah, ini nih. Tuh Mana nih? adanya di YouTube tuh udah masuk. Cuman Oke. tanggal rilisnya masih menanti izin dari Daniel Irawan. Iya kan banyak banget tuh yang ngejapri gue bilang katanya tidak ada di YouTube. Nah, By the way, ini dulu license lagunya beli ya, bayar. emang pernah ada masalah? Enggak, kan banyak orang yang ngebayar. Ini bayar. Dulu. Herbie. Herbie Latu Perisa. Asik. Gue nggak bisa Charles yang lakuin. Ah, bukan. Ulah. Iwan. Ulah. Itu salah satu tendangan muter paling kerennya Marcel tuh. Lurus gila. Untung sampai sekarang masih dicoba dilestarikan. Anjir. Dadi. Daya Dadi. Nah ini nih. Ini di kota nih. Yeah. Set. Wuhu. Keren. Tuh Ari masih bisa tuh tenang gitu. Eksklusif special. Eksklusif. Eksklusif. IG story IG live hari ini. Yeah. Ya. Nanti begitu bareng Gila, Ayuni. zaman segitu loh. Begitu bareng Ayuni, gue janji gue lepas trailernya Jacqueline. Dan pas kita bikin part 2 dengan Marcel, kita cari scene fight yang memang ada lunya, lalu kita bahas satu-satu. Jadi bukan trailer lagi, kita bahasinnya. Kita bahasinnya. Betul. Ayo dong kita. Gila. Merinding, bro. Ya kangen ya. Iya. Gue kalau lihat lagi emang di kangen situ, banget sih. Nih buat teman-teman yang ikut live, di situ gue jadi belajar. Gue belajar nyetir motor trail, belajar jalan di dinding, gue belajar trampolin, gue belajar seling, gue belajar apa namanya, ya macam-macam lah. Tapi satu sih yang gue belajar dari Om Tanaka tuh, kedisiplinan. Asli. Ya. Habis maka di Garuda cukup ngotot dengan apa yang mau dia kerjakan. Gue main-main di sinetron drama yang lain yang gak on time, langsung merasa lambat. Gokil. Herbie apa kabar ya? Wah, gue kalau Herbie terus terang agak sedikit lost kontak tuh. Iya, Herbie, Abdul Rojak, terus Yosep Hungan apa kabar ya, Om Yosep Hungan tuh? Yosep Hungan itu sih mestinya ini ya, belakangan kalau gue nggak salah dengar banyak ke gereja.
Kalau gue nggak salah ya. Tapi nggak yakin juga sih gue. Wih, ada yang nanya Jacqueline, Jack. Nantilah Jacqueline, tunggu. Nanti apa sekarang? Apanya? Jacqueline. Nggak tahu nih pada gimana nih teman-teman yang Waktunya boleh 10 sih menit kalau lagi. mau. Itu berapa Waktunya menit durasinya? ini lagi gue Kan cuma cari nih. 3 menit ya, 2 menit. Jacqueline dong, wih pada nanya tuh Jacqueline. Setuju nggak teman-teman lihat trailernya Jacqueline? Gua aja udah lupa-lupa inget. Wow, tuh langsung rame tuh. Noe, gas Ini Jacqueline katanya. gue lagi nyari. Tuh Yuni tuh. Mana Yuni? Hai Marcel and Charles. Pulang sini kau. Ayo bikin film. Pulang, pulang, pulang. Pulang sini kau. Ayo, belum Oh, bikin film mumpung deh. dia ada tuh. Kita bikin showreel dulu. Ayo pulang sini kau Yuni. Ini gue harap si Ari ikutan nonton juga nih. Ari lagi touring. Lagi touring dia. Ya inilah. Untuk menghormati hadirnya Ayuni hari ini. Yun, nonton Yun. Ini demo kita bikin waktu lagi launching. Davis mulai loh. Trailer sinetron zaman dulu Dedi. Wes. RV udah ikut belum sih? Udah. Aldona. Oh, gue inget banget aja. Yang di phone booth gokil sih. Hihi. Nyaris gak beda gila. Gokil. Gila 20 tahun lebih. Om Hengki. Sandy. Ya, Aldona ada tuh Instagramnya. Wes, Jonathan. Iya, Anika Hakim. Lu juga masih Gila, cute sekarang Yun. Ini si Franz. Ayuni juga masih cute. Set, boom, nah itu tuh. Oh, ini Marcelo Motor. Nah, ini nih BSD masih Tanah Merah. Ponakan siapa itu? Casey. Woi, Jaski. Gue gak mau lupa dari gue rambut pendek sampai gondrong. Iya. Si Franz. We are one, AB3. Keren. Tuaan dulu dari sekarang loh. Kan lagi nyamar, anjir. Sampai ketarik otot selangkangan. Seter. Kontan. Ini nih posternya. Yuni, kamu keren. Pulang lah Yun, sini Yun. Pulang Yun.
Pulang, pulang, Yun. Yun pulang Yun. Ayo pulang Gila. kita bikin showreel Yun. Ayo Yun. Ya keren lah, Yun. Kerja keras biasanya itu kan enak dilihat. Kalau mau yang Betul. gampang-gampang aja, tuh si Om Daniel dokter. Eh, gua gua masih ada waktu nggak? Masih ada 5 menit ya. Kalau ini buat buat ini sih, buat Marcel deh. Apa nih? Ini nggak panjang ya, ini TV spot, jadi cuman semenit kalau gua nggak salah. Tapi ini waktu lagi tayang, jadi menjelang waktu lagi mau tayang, biasanya tuh per minggu itu gua ada bikin trailer TV spot biasanya. Karena dulu selain co-direct, selain apa action co-director, gue juga ngedit. Nah ini yang gue kerjain, makanya masih ada karena masih di hard disk gue. Cuman semenit jadi jangan marah ya. Enggak dong, apa aja. Anything. Ah, Jacqueline Jacqueline 2. Gila. Sebelum Krismon. Aku juga tidak sudi berbagi suami dengan wanita lain. Biarkan Tasya sendiri. Aku adalah calon istrimu yang sah. Saya akan bertanggung jawab pada Tasya. Henry Endarto. Itu kan cuma bercanda. Aku akan jaga kamu. Ini nyambung ke ending. Nah ini yang ada lu nih. Iya. Yang kalian rahasiakan ada hubungannya dengan saya. Nah, Marcelino Gondrong. Andi sekarang sudah janji. Andi pun janji. Apapun kenyataannya akan saya hadapi. Keren. Sumpah ya kangen ya. Sumpah kangen. Kangen. So Jadi Andi tuh di penjara tuh. Ya tiba-tiba nongol. Itu ceritanya nanti nonton. Panjang itu. Tapi memang ini sih euforianya masih sangat terasa. Terasa banget tuh. Banyak yang ngomong tuh. Iyalah cakep banget. Kita aja yang ngerasa cakep. Ya pokoknya nanti kita kita cari waktunya begitu selesai semua masalah pandemi ini, kita cari waktu, kita bikin showreel. Dari showreel itu kita dorong lagi supaya mudah-mudahan entah OTT kek, entah itu film kek. Amin. Ya yuk reunian yuk. Reunian itu kan memang menyenangkan. Kalau reunian ketemuan ngobrol bareng sambil ngopi aja menyenangkan, apalagi kalau reunian itu sambil berkarya kan lebih indah ya. Yes. Setuju. So, mungkin buat penutup Marcel 1 menit 10 detik sisanya. Gak terasa ini waktunya cepat sekali, gila. Nanti kita bikin sesi kedua. Iya, kita bikin sesi kedua, terus kan nanti kan next Ari ya. Sama Ari. Belum tahu. Lo ini tahu. dulu. Ari ya? masih lagi jadwal touringnya ya. Karena itu memang dia kewajiban sebagai endorser kan. Dia kan di-endorse, dia kan ambassador buat Ducati. Iya. Gitu. Jadi ya musim ini. Tapi tutup Sel acaranya. 40 second lagi, 35 second. Oke deh, pokoknya buat teman-teman yang udah hadir di sini, thank you banget udah bisa lihat. Yang juga mereka yang masih ternyata mengikuti perjalanan perkembangan kerjasama saya dengan Charles, dengan keluarga Garuda Film, sampai sekarang Magma. Nggak kerasa banget nih sekian waktu yang ada ini bisa kangen-kangenan dan kita bisa lihat showreel. Buat generasi sekarang juga bisa, mungkin ada yang ikutan lihat, bisa lihat kerja keras kita zaman dulu.
dan 3 second. mengharapkan hope. 2 second, 1 second.